Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 193. Chapter 193 Ksatria Holy Grail. Ketika Si Feng tiba di lokasi yang telah disediakan Stabbing Heart, dia bahkan tidak dapat menemukan bayangan persatuan bela diri. Di mana mereka? Si Feng mengamati sekelilingnya. Selain selusin atau lebih kalajengking ekor 3, tidak ada satu pemain pun yang menempati area datar berpasir ini. Apakah ada kesalahan dalam informasi yang diberikan Stabbing Heart kepada saya? Si Feng mengira kemungkinan kesalahan seperti itu rendah. Lagi pula, aliansi assassin adalah guild kelas 2 tingkat atas, seharusnya tidak ada kesalahan yang signifikan dalam pengumpulan informasi mereka. Apalagi Stabbing Heart sangat percaya diri dalam memberikan informasi, jadi dia pasti memiliki dasar untuk kepercayaan dirinya. Lupakan, saya tidak memiliki banyak harapan untuk segera menemukan mereka, karena Si Feng tidak terburu-buru, dia mulai mencari di sekitar daerah sekitarnya. Jika persatuan bela diri telah memasuki kota Sungai Putih, hati yang menusuk akan memberitahu dia pada pemberitahuan pertama. Namun, tidak ada kemungkinan besar bagi Martial Union untuk memasuki kota Sungai Putih sekarang karena bahkan tim Stabbing Heart belum memasuki kota. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Semakin banyak pemain mencapai level 10, masing-masing memasuki kota Sungai Putih, satu demi satu. Saat ini, mayoritas pemain yang memasuki kota Sungai Putih adalah para elit dan eselon atas dari persekutuan. Hanya ada sedikit tim yang terdiri dari pemain independen. Sebagian besar pemain independen ini telah membeli buku panduan kota Sungai Putih, dan mereka semua mengagumi penciptanya. Pemimpin, Ye Feng ini benar-benar luar biasa. Informasi yang dia tulis dalam buku panduan ini sangat rinci. Untungnya, kami membeli versi mewah. Pengenalan dalam versi yang disederhanakan terlalu singkat, dan itu hanya membantu seseorang mendapatkan pemahaman umum tentang kota Sungai Putih. Sementara itu, versi mewah menyebutkan banyak lokasi dengan pencarian bagus yang ditujukan untuk kelas tertentu. Berkat itu, saya telah menerima banyak misi berharga. Petik 2. Saya tahu, itu semua berkat kebijaksanaan pemimpin tim untuk membeli versi mewah. Jika saya tidak tahu bahwa Ye Feng secara pribadi menulis buku panduan ini, saya bahkan akan berpikir bahwa pejabat permainan telah menerbitkannya. Saya benar-benar bertanya-tanya apa profesi Ye Feng sebelumnya yang memiliki keterampilan observasi yang begitu kuat. Ye Feng itu memang memiliki beberapa keterampilan. Awalnya, saya hanya bermaksud membeli buku panduan sebagai referensi, saya tidak pernah mengira bahwa semua informasi itu benar. Saya terkejut setelah kami tiba di White River City. Itu sebanding dengan 20.000 kredit. Jika itu terserah saya tidak akan rela menjual informasi ini bahkan untuk 50.000 kredit. Informasi tidak hanya membutuhkan waktu untuk mengaturnya, tetapi ini juga merupakan informasi tangan pertama. Saya tidak bisa membayangkan mengapa Ye Feng rela menjual semua ini hanya dengan 20.000 kredit. Di depan Teleportation Hall of White River City, tim non-guild yang terdiri dari 10 lebih pemain elit mengobrol dengan senang hati sambil menunggu rekan mereka yang lain. Tim independen. Pada saat ini, salju lembut muncul dari gerbang teleportasi, melihat tim pemain yang ceria ini. Dia merasa sedikit terkejut dengan pemandangan itu. Pada saat ini, selain tim elit dari persekutuan besar, bahkan ada tim independen yang telah mencapai kota Sungai Putih. Ini adalah pemandangan yang sangat langka, dan itu menggambarkan kekuatan tim ini. Saya tahu siapa mereka. 5 tahun lalu, para pemain ini sangat terkenal dalam game realitas virtual yang relatif cukup besar. Mereka dikenal sebagai Ksatria Cawan Suci pada saat itu. Meskipun mereka bukan persekutuan, dan jumlah mereka tidak pernah melebihi 100 pemain, setiap anggota tim mereka sangat terampil. Kehebatan pertempuran mereka sangat menakutkan. Leader mereka, Warwolf, bahkan punya reputasi sebagai warrior terkuat di game tersebut. Selama hari-hari itu, tidak ada satupun guild dalam game yang berani memprovokasi mereka. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, tim mereka dibubarkan, dan banyak anggota mereka berhenti bermain game. Petik 2. Para pemain yang tersisa kemudian menjadi eselon atas atau anggota inti dari guild kelas 1 dan kelas 2. Holy Grail Knights adalah semacam legenda di dunia game virtual sekarang. Petik 2. Ketika prajurit perisai, Ghost Chop,
yang memiliki pengetahuan tentang para pemain independen ini melihat prajurit perisai yang tampak rata-rata berdiri di tengah-tengah para pemain itu, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Orang ini memang serigala perang, pemimpin tim Ksatria Cawan Suci sebelumnya. Dulu, Ghost Chop mengagumi dan menghormati pria ini, karena itu, dia memilih untuk bermain sebagai prajurit perisai juga. Dia kemudian beralih ke Gentle Snow, perlahan memulai ingatannya. Begitu, Gentle Snow tidak bisa membantu tetapi memperhatikan Werewolf. 5 tahun lalu, dia belum pernah merasakan game realitas virtual. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa orang seperti itu pernah ada. Snow, apakah kamu berpikir untuk merekrutnya ke Ouroboros? Zhao Yueru bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi tergerak Gentle Snow. Meskipun orang ini tampaknya kurang semangat pada pandangan pertama, dia tampak sedalam dan sedalam lautan pada saat yang sama. Terlebih lagi, equipment yang dia kenakan semuanya rank Mysterious Iron, meskipun senjatanya sedikit kurang karena itu bukan rank Secret Silver. Akan tetapi, akan sangat sulit bagi tim independen untuk memiliki prajurit perisai yang sigap, jadi ini dengan jelas menunjukkan betapa kuatnya anggota tim ini. Sementara itu, seorang pemimpin tim yang mampu memimpin tim semacam itu bukanlah karakter yang sederhana. Jika kita bisa merekrutnya, itu akan sangat membantu serangan Dungeon kita di masa depan. Gentle Snow tidak langsung menyangkal pertanyaan Zhao Yueru. Niat sebelumnya untuk merekrut Si Feng sebagai bawahan sudah pupus. Sayangnya, dia tidak bisa melihat melalui Si Feng, karena seluruh keberadaan Si Feng diselimuti misteri. Buku panduan yang dia jual semakin memperkuat fakta ini. Dia sangat terkejut ketika dia tiba di White River City. Menggunakan versi mewah dari buku panduan sebagai perbandingan, Gentle Snow sepenuhnya memahami nilai dari buku panduan eksklusif yang telah dijual Si Feng kepadanya. Jika persekutuan kelas 1 lainnya menemukan buku panduan ini, mereka bahkan mungkin memulai perang habis-habisan dengan Ouroboros untuk merebutnya. Gentle Snow memperkirakan nilai sebenarnya dari buku panduan ini adalah 5 juta kredit atau lebih. Lagi pula, di dalam buku panduan super mewah, ada informasi yang berkaitan dengan masalah yang biasanya akan dihadapi seseorang saat mengembangkan persekutuan. Buku panduan juga menyinggung topik bagaimana mengembangkan dan memperkuat persekutuan. Selain itu menyebutkan pencarian harian yang tersedia yang dapat meningkatkan reputasi seseorang di White River City. Informasi semacam itu dapat memungkinkan mereka untuk melampaui persekutuan lain dengan sangat, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan hanya 5 juta kredit. Bahkan sekarang, Gentle Snow tidak berani mengungkapkan informasi ini kepada orang lain, dia tidak ingin membawa malapetaka pada dirinya sendiri. Karena alasan ini, Gentle Snow menjadi sepenuhnya menyadari betapa bahayanya Si Feng. Jika dia sudah berada dalam bahaya besar hanya dengan berteman dengannya, konsekuensi apa yang akan dia hadapi jika dia menerimanya sebagai bawahannya? Gentle Snow tidak lagi berani memikirkan konsekuensinya. Provokasi puluhan persekutuan Si Feng menyajikan contoh utama. Untungnya, mereka semua adalah guild yang tidak tergabung karena rahasia leveling tidak terlalu menarik bagi guild besar yang sebenarnya. Bagaimanapun, eselon atas dari persekutuan ini tahu banyak rahasia, dan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang domain lord. Persekutuan ini jauh lebih kuat daripada persekutuan yang setengah-setengah dan tidak bergradasi. Tidak ada bug di domain god. Bahkan jika ada, sistem akan segera menemukan dan memperbaikinya. Jika memang ada rahasia leveling, satu-satunya kemungkinan adalah membegal monster dengan level yang lebih tinggi atau melakukan pencarian level tinggi untuk mendapatkan EXP dalam jumlah besar. Hanya ahli atau pemain dengan peralatan luar biasa yang bisa mencapai yang pertama. Adapun yang terakhir, itu jelas merupakan situasi yang tidak dapat diulangi karena quest tingkat tinggi seperti itu akan memiliki keterbatasan dan kelangkaan yang besar, tidak semua orang bisa menerima misi seperti itu. Mereka bahkan mungkin misi langka atau unik. Dengan demikian, semua guild yang di peringkat tidak memiliki minat khusus pada rahasia ini yang sebenarnya bukan rahasia. Sebaliknya, mereka jauh lebih tertarik pada buku panduan kota Sungai Putih. Namun, karena Si Feng dengan bijak menawarkan informasi untuk dijual, persekutuan yang dinilai ini secara alami tidak akan mencari masalah dengan Si Feng. Mereka juga tidak punya banyak waktu, tidak seperti guild yang setengah-setengah. Si Feng termasuk dalam kategori orang yang sangat mengintimidasi sehingga mereka hanya memiliki sedikit teman. Dengan kata lain, tanpa kekuatan yang cukup, persahabatan dengan Si Feng adalah usaha yang sangat berbahaya. Adapun serigala perang di hadapannya, tidak banyak bahaya dalam membangun persahabatan dengan orang seperti itu. Selain itu, dengan kekuatan yang begitu besar, akan sangat rugi jika tidak merekrutnya.
Pergilah. Mari kita pergi dan memulai percakapan dengan mereka. Lalu, melihat bahwa semua anggota timnya sudah hadir, dia membuka mulutnya dan berbicara. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 194. Chapter 194 Api Setan. Reruntuhan Pasir Putih. Martial Union terlalu berlebihan. Mereka sama sekali tidak menghormati kami sebagai pemain independen. Saat aku tumbuh lebih kuat, aku akan membalas dendam pada cacingan itu. Diam. Tidakkah Anda melihat Martial Union membegal kedua pihak lainnya hanya karena berbicara? Kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Kami tidak sekuat mereka, jadi kami hanya bisa mengalah dan mundur selangkah. Petik 2. Jika saya adalah anggota dari persekutuan kelas 3, saya tidak percaya bahwa Persatuan Bela Diri akan berani menendang kita seperti yang baru saja mereka lakukan. Pemimpin, kenapa kita tidak bergabung dengan persekutuan besar saja? Dengan standar teknik kami saat ini, kami seharusnya dapat bergabung dengan persekutuan yang besar. Persekutuan, bukan. Memang, kita harus mempertimbangkannya. Namun, mari kita bicarakan ini setelah kita memasuki kota Sungai Putih. Aliansi Assassin saat ini adalah persekutuan terkuat di kota Daun Merah, tetapi ketika kita sampai di kota Sungai Putih, aliansi pembegal hanya akan mendapat peringkat terbaik di atas rata-rata. Masih ada banyak guild kelas 1 yang bisa kita pilih. Salah satu dari 6 orang pihak yang telah dikejar oleh Persatuan Bela Diri memulai diskusi saat mereka mencari lokasi leveling baru. Mereka telah mengalami, secara langsung, kekuatan dan kegunaan persekutuan. Jika mereka tidak bergabung dengan persekutuan, mereka hanya dapat bersaing dengan pemain independen lainnya untuk memperebutkan lokasi dengan sumber daya yang langka ketika persekutuan ini menempati semua lokasi penyamarataan yang berharga. Maaf, tapi apakah kamu tahu di mana Martial Union berada? Si Feng telah mencari reruntuhan pasir putih selama beberapa waktu, tidak beruntung menemukan jejak Persatuan Bela Diri. Pada saat ini, bagaimanapun, dia telah mendengar para pemain yang lewat membahas Persatuan Bela Diri, jadi dia bertanya kepada mereka. Ya, kami tahu itu. Bisnis apa yang Anda miliki dengan mereka? Jangan beritahu saya, Anda tidak mencoba untuk bergabung dengan Persatuan Bela Diri, bukan? Pemimpin partai ini mengangguk. Namun, ketika dia menyadari bahwa Si Feng adalah pemain independen dengan nama dan levelnya tersembunyi, selain mencoba bergabung dengan Martial Union, apa alasan lain pemain seperti Si Feng harus mencari Martial Union? Mendengar bahwa pemain di depan mereka bermaksud untuk bergabung dengan Persatuan Bela Diri, anggota lain dari kelompok itu langsung melotot dengan niat membegal pada Si Feng. Kemarahan yang mereka miliki dari penindasan Uni Bela Diri belum mereda. Jika bukan karena Martial Union memiliki keunggulan jumlah, mereka sudah lama memulai pertarungan dengan Martial Union. Dari percakapan Si Feng telah menguping sebelumnya, dia tahu bahwa Martial Union telah menindas para pemain ini. Oleh karena itu, kebencian mereka terhadap Persatuan Bela Diri harus intens. Selain kata-kata pemimpin partai mereka tentang Si Feng yang ingin bergabung dengan Persatuan Bela Diri, suasana hati anggota partai lain secara alami akan memburuk. Jika dia berani mengklaim bahwa dia bermaksud untuk bergabung dengan Martial Union, para pemain ini mungkin akan menyerang dia tanpa ragu-ragu. Saya tidak mencoba untuk bergabung dengan Uni Bela Diri. Saya mencari Martial Union karena saya punya urusan dengan mereka. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya keberadaan mereka saat ini. Ini adalah biaya penyelidikan 1 koin perak. Si Feng tersenyum, mengambil sebuah koin perak. Untuk rata-rata pemain, pendapatan harian mereka paling banyak berkisar sekitar beberapa puluh koin tembaga. Bahkan jika para pemain veteran ini bersatu untuk membentuk sebuah parti, penghasilan total mereka akan menjadi sekitar 1 hingga 2 koin perak. Oleh karena itu, biaya penyelidikan 1 koin perak bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka. Sungguh orang kaya. Mata pemimpin partai bersinar ketika dia melihat Si Feng menawarkan koin perak sebagai biaya penyelidikan. Dia kemudian berbicara dalam obrolan parti, saudaraku, ini adalah domba yang gemuk. Jika kita memanennya dan mendapatkan uang, kita mungkin bisa menutupi biaya perbaikan semua senjata dan peralatan kita. Apakah kita membegalnya atau tidak? Petik 2. Bunuh dia. Kenapa kita tidak membegalnya? Cacingan ini jelas terkait dengan Persatuan Bela Diri. Selama itu seseorang yang berhubungan, kita tidak bisa melepaskan mereka. Kami akan mengikuti keputusan pemimpin. Anggota partai lainnya semuanya menyuarakan dukungan mereka. Tampaknya orang ini memiliki hubungan yang dalam dengan Persatuan Bela Diri. Martial Union telah menyiksa kami beberapa saudara, dan amarah masih memenuhi perut kami.
Karena Anda memiliki beberapa koneksi dengan Martial Union, dan Anda begitu kaya, bukankah seharusnya Anda memberi kami kompensasi sebagai pengganti Martial Union? Kami tidak ingin banyak, tinggalkan 20 koin perak dan semua perlengkapanmu, maka aku akan memberitahumu lokasi Martial Union. Bagaimana dengan itu? Kata pemimpin kelompok Satria Penjaga sambil tertawa dingin. Dengan mengatakan itu, anggota parti lain juga mulai bergerak maju, wajah mereka membawa senyum dingin saat mereka mendekati Si Feng. Saya bilang saya tidak punya koneksi dengan Martial Union. Saya hanya mencari mereka untuk beberapa bisnis. Apapun yang terjadi antara Anda dan Uni Bela Diri tidak ada hubungannya dengan saya. Jika kalian tidak mau memberitahuku di mana mereka berada, biarlah. Tolong minggir, kata Si Feng. Ini, saya mengerti. Namun, itu tetap salahmu karena menyebutkan Persatuan Bela Diri kepada kami. Jika Anda tidak setuju dengan tuntutan kami hanya dapat menggunakan Anda untuk menghilangkan stres. Meskipun kami tidak mengetahui level Anda, seharusnya level Anda masih berada di sekitar level 8 atau level 9. Jika Anda kehilangan level sekarang, Anda mungkin akan kehilangan upaya selama 1 hingga 2 hari. Anda harus memikirkan pilihan Anda, ejek pemimpin partai, tangannya mengambil gladius dan perisai dari punggungnya. Si Feng tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata ini. Orang-orang yang menyedihkan pasti memiliki sisi kebencian pada mereka. Meskipun para pemain ini mengalami intimidasi dan penindasan dari Martial Union, ketika keadaan berbalik, bukankah mereka bertindak seperti yang dilakukan oleh Martial Union? Anak kecil bodah, apa yang kau tertawakan? Aku akan menghancurkan wajahmu menjadi bubur jika kamu terus tertawa. Seorang assassin berteriak. Apakah kalian tidak menginginkan uang? Aku akan membayar ongkos perjalananmu ke neraka. Si Feng menghunus pedang Abyssal saat dia berkata begitu. Segera, api biru jernih menutupi tubuh Abyssal Blade. Si Feng tidak punya ruang untuk mengasihani pemain seperti ini. Si Feng mengacungkan kedua pedangnya, dan seketika, gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, mengelilingi para pemain ini. Meskipun para pemain independen ini memiliki teknik yang bagus dan juga relatif kuat dalam hal kekuatan, mereka terlalu lemah dibandingkan dengan Si Feng. Sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi, gambar pedang itu menusuk tubuh mereka. Selain ketua kelompok Satria Penjaga, 5 anggota kelompok yang tersisa tiada dalam sekejap. Selain itu, api iblis biru es menghancurkan semua peralatan mereka. Meskipun para pemain ini memiliki level yang relatif tinggi, peralatan yang mereka kenakan memiliki kualitas yang sangat buruk. Mereka masing-masing hanya memiliki 6 atau 7 peralatan perunggu, dan tidak ada yang memiliki satu pun peralatan besi misterius. Di bawah kekuatan Ice Blue Devil Flame, tidak ada peralatan mereka yang bisa bertahan bahkan satu pukulan, dan semuanya segera menjadi tidak lebih dari memo. Begitu, apakah Anda bersedia memberitahu saya keberadaan Martial Union sekarang? Si Feng melihat ke arah pemimpin partai, tersenyum dengan tenang saat dia berbicara. Pemimpin partai itu tercengang. Orang di depannya benar-benar bisa menghasilkan api di sekujur tubuhnya, dan serangannya sangat cepat sehingga tidak ada dari mereka yang bisa bereaksi. Pada saat ini, pemimpin partai hanya memiliki satu pemikiran tentang situasinya, dia telah bertemu iblis. Selain itu adalah iblis api yang mampu mengendalikan api. Saya akan berbicara. Martial Union ada di tanah cekung terdekat di barat daya. Ada juga banyak lubang di sekitar area. Petik 2. Baik sekali, Anda boleh pergi sekarang. Si Feng segera memadamkan hidup pemimpin partai ini. Dia kemudian maju menuju lokasi Martial Union. Pada saat para pemain independen ini bangkit kembali di kota Daun Merah, mereka segera memenuhi langit dengan jeritan kesedihan mereka. Tidak hanya mereka kehilangan level karena tiada, tetapi semua peralatan mereka juga telah dihancurkan. Belum lagi naik level, mereka bahkan tidak bisa pergi ke ladang untuk membegal monster sekarang. Tiba-tiba, rumor tentang iblis api di reruntuhan pasir putih menyebar. Rumor menyatakan bahwa iblis api mengenakan jubah berkerudung hitam, dan dia tidak mengungkapkan informasi pribadi. Iblis itu juga memiliki 2 pedang tajam yang tergantung di pinggangnya, yang satu hitam dan yang lainnya putih. Rumor juga menyebutkan bahwa jika pemain tidak segera menjawab pertanyaan iblis api ini, mereka akan tiada dan kehilangan semua peralatan mereka. Seseorang bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meneteskan air mata penyesalan ketika saatnya tiba. Namun, Si Feng, asal mula rumor ini, tidak mengetahui semua ini. Akhirnya aku menemukanmu, kehancuran tak stabil. Pada saat ini, Si Feng berdiri di atas lereng yang tinggi,
melihat ke bawah pada ratusan pemain yang saat ini sedang membantai beberapa lusin kalajengking ekor 3. Para pemain ini semuanya level 9, dan mereka tidak jauh dari level 10. Di sisi lain, Unstable Devastation, yang saat ini memimpin dari belakang tim, sudah mencapai level 10. Alasan mengapa dia mencapai level 10 dengan kecepatan seperti itu adalah karena dia tidak berada dalam satu party dengan para pemain elit ini. Sementara itu, penghancuran tidak stabil membegal monster yang health powernya diturunkan ke titik kritis. Karena aturan Domain God, penghancuran tidak stabil akan menerima 60% dari total EXP dari pembegalan. Dengan demikian, dia mencapai level 10 di depan pemain elit lainnya.